sekarang ini. Nah, untuk itu kita akan mengundang narasumber pertama kita, Kak Siswandi. Kak Siswandi, ini adalah sebuah pertanyaan dari kami semua. Where is God? Silakan Kak Siswandi untuk menjawab pertanyaan pertama ini. Baik, selamat sore, selamat malam, ya, selamat sore dan petang untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat muda yang berada di Aceh, di Pulau Sumatera, di ujung Indonesia bagian barat. Matahari masih terbit di sana. Selamat malam untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat muda Kristen yang tangguh, sahabat-sahabat muda yang berbagian dengan Kefas yang ada di Indonesia ujung paling timur. Sekarang mungkin sudah pukul 8 malam. Ya, ini adalah suatu situasi yang sudah malam, ya. Terima kasih ya sudah bergabung bersama dan kita bisa duduk bersama secara virtual. Kita berjumpa di dalam memasuki webinar dengan tajuk Where is God When People Hurt, ya. Kita mulai dengan tadi satu kalimat pertanyaan yang tadi di bagian video paling akhir dan menjadi kalimat pertama dari tajuk webinar kita kali ini, yaitu Where is God? Ya, where is God? Ini adalah satu pertanyaan yang selalu diajukan oleh manusia pada saat manusia itu sedang kesusahan. Ya. Seringkali manusia ketika susah, dia melontarkan perkataan ini, where is God? Ya. Tapi ketika suasana aman, suasana nyaman, suasana baik, mungkin perkataan ini tidak terbersit di atas diri kita. Tentunya kita tadi sudah melihat betapa kejadian-kejadian yang sangat memilukan belakangan ini, yaitu kebakaran di Australia dan sampai pada puncaknya di seluruh dunia mengalami satu situasi yaitu pandemi, ya, yang sampai bukan vaksinnya dan belum diketemukan obatnya. Semua orang dan semua lapisan, ya, mengalami dampak baik secara kehidupan sosial, kesehatan masyarakat, ya, kesehatan secara umum, ekonomi, pemerintahan, dan lain sebagainya. Barulah pertanyaan ini muncul, where is God? Lalu bagi kita semua, pertanyaan ini bisa jadi menjadi satu pertanyaan yang membingungkan. Seolah-olah Allah itu sedang apa ketika situasi seperti ini? Mari kita lihat dari tinjauan dari firman Tuhan, di mana sih Allah itu saat ini? Mari kita lihat dari firman Tuhan yang saya kutip dari Matius pasal 28 ayat 7a. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Saya highlight kata ia telah bangkit. Saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam iman Kristen kita, satu poin iman Kristen yang sangat penting, yaitu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang telah mengalami inkarnasi, penyaliban oleh karena penebusan dosa, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kebangkitan adalah satu dasar iman kita. Lalu jadi pertanyaan ini, jawaban ini adalah bagian dari jawaban bahwa Allah kita hari ini mana? Allah kita tidak sedang mati, Allah kita tidak sedang tidur, Allah kita tidak sedang di dalam alam badani, tetapi Allah kita hari ini ada di alam kebangkitan. Dia sudah bangkit dari kematian. Lalu kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga.
Jadi yang pertama, Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Poin yang kedua, Tuhan kita sekarang telah terangkat ke surga. Jadi hari ini, di mana Allah? Allah ada di surga. Tuhan sudah melewati masa penebusan dosa manusia. Tuhan sudah melewati alam maut dan mengalahkan kuasa-kuasa maut dan kegelapan. Dia sudah bangkit dari kematian, kuburnya telah kosong, dan dia telah berpisah dengan murid-muridnya secara rohania, badania, dan dia naik terangkat ke surga. Dan hari ini Tuhan juga berada di surga. Tentunya salah satu sifat Allah, salah satu sifat Tuhan hari ini itu adalah dia adalah omnipresent, ya, omnipresent. Dia ada di mana-mana, dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia omnipresent, dia ada di surga, dia ada di dalam setiap ada di dalam roh setiap orang yang percaya, dia ada di mana saja. Tetapi, saudari, satu aspek dari keberadaan dia berada di surga. Itu hanya satu aspek saja. Tapi secara umum, Allah kita adalah omnipresent. Dia ada di mana saja. Dia tidak terbatasi oleh alam semesta ini. Ya, karena dia adalah Allah itu sendiri. Baik, yang ketiga, di mana Allah hari ini, yaitu dari Wahyu pasal 4 ayat 2, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Ya, jadi kita sudah melihat bahwa Tuhan terangkat ke surga, dan di surga, di dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Rasul Yohanes melihat bahwa Tuhan bukan hanya di surga, tetapi di surga dia duduk di atas sebuah tahta. Ya, hari ini Tuhan ada di surga, Tuhan juga ada di atas tahtanya. Ya, Tuhan ada di atas tahtanya. Tentu untuk apa? Ini menjadi pertanyaan. Apa yang dia lakukan di atas tahta? Ya, Tuhan sedang melakukan apa di atas tahta? Tahta itu ada di surga, dan apa yang ia lakukan di atas tahta? Mari kita simak ayat berikutnya. Yakni saya mengambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Jadi ini telah diwahyukan mengenai Tuhan kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kuasanya, dan damai sejahtera akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama. Kecemburuan akan melakukan. Nabi Yesaya kita itu sedang memikul sebuah pemerintahan. Ya, dia adalah raja, dia penasehat ajaib, ya. Dia memiliki satu kekuasaan yang besar. Ya, di bahunya ada lambang pemerintahan, padanya ada kekuasaan yang besar, dia duduk di atas tahta di dalam kerajaannya. Inilah yang Allah lakukan. Yang Allah lakukan hari ini, dia duduk di atas tahta. Dia sedang melaksanakan pemerintahan ilahinya. Dia sedang melaksanakan kekuasaannya. Dia duduk di atas tahta, dia mengadministrasi semua alam semesta ini sesuai dengan kebenarannya, keadilannya, atau keadil benarannya. Kalau kita melihat pemerintahan, seperti contoh negara kita, Indonesia ada pemerintahan kita ada 3 lembaga, mungkin ya. Lembaga
legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Ya, 3 lembaga ini melaksanakan pemerintahan, sehingga terjadi pemerintahan di atas bangsa kita. Demikian pula Allah di dalam kerajaannya. Hari ini Allah itu terus bekerja. Dia tidak pernah tidur. Dia terus bekerja melaksanakan pemerintahan ilahinya, administrasi ilahinya. Bahkan Matius mencatat 1 rambut pun rontok dari kepala kita ada datangnya dari pemerintahan Allah. Lebih-lebih keadaan manusia, lebih-lebih keadaan alam semesta, lebih-lebih keadaan kita manusia hari ini. Ya, semua berasal dari tahta Allah, di mana Allah duduk di atasnya dan melaksanakan pemerintahannya. Saudari, inilah keberadaan Allah kita. Ya, Allah sedang di atas tahta dan melaksanakan pemerintahannya. Sebagai Allah yang duduk di atas tahta, dia menjadi hakim, dia juga menjadi raja. Ya, di dalam pemerintahannya, dia menjadi hakim, dia juga menjadi raja. Yesaya pasal 33 ayat 22, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Di atas tahta, Tuhan melakukan setidaknya ada 2 perkara di sini dicatat oleh Yesaya. Pertama, dia sebagai hakim. Ya, sebagai hakim tentu dia akan menghakimi. Ya, dari zaman ke zaman Allah terus melaksanakan penghakimannya. Penghakiman Allah dimulai dari penghakiman yang paling privat, yaitu penghakiman Allah secara pribadi, tiap-tiap orang, tiap-tiap personal di dalam hati, di dalam rohnya. Ya, Allah terus melakukan penghakiman supaya Allah melaksanakan keadil benarannya di atas umatnya, di atas diri kita sebagai umatnya hari ini. Nah, secara makro, ya, Allah juga menghakimi alam semesta dan bumi ini beserta segala perkara yang mendatangkan kedurhakaan di matanya. Saudari, di alam semesta ini hanya ada 1 persona yang menjadi sumber penghakiman Allah. Persona itu tidak lain tidak bukan adalah iblis, Satan, dan seluruh pengikutnya. Tanpa iblis, Allah tidak ada penghakiman di atas alam semesta ini. Tetapi karena pemberontakan iblis, yang ingin menggulingkan tahta Allah, ingin menyamai Allah, dan menyesatkan manusia dan alam semesta ini, membuat manusia dan alam semesta ini masuk ke dalam satu kejatuhan, maka Allah harus melaksanakan penghakimannya. Setiap zaman Allah melakukan penghakiman demi penghakiman. Ada penghakiman besar, ada penghakiman kecil. Ada penghakiman yang sifatnya kelompok, ada yang penghakiman secara global. Semua itu datangnya dari tahta Allah. Pernah satu kali ada pemberontakan oleh Bani Korah yang dicatat di dalam Alkitab. Di depan mata orang-orang terlihat tanah terbelah dan para pendurhaka itu terkubur hidup-hidup. Itu juga adalah satu keadaan. Ya, Allah juga pernah menghakimi alam semesta dengan air bah. Tentu ini adalah kisah sekolah minggu yang kita pernah dengar semua, yaitu kisah Nabi Nuh dan sebagainya. Dan banyak lagi zaman ke zaman Allah itu terus memberikan penghakiman. Penghakiman ini adalah sebagai sebuah peringatan. Ya, penghakiman Allah ia terus laksanakan di atas tahta sebagai satu peringatan bagi umatnya, bagi kita yang percaya kepada Dia. Tapi di satu sisi, Dia adalah Raja kita. Sebagai Raja kita, di Yesaya 33:22 ini dikatakan Dia akan menyelamatkan kita. Jadi Allah bukan hanya menghakimi, Allah juga menyelamatkan kita. Keselamatan yang Allah berikan pada kita itu datangnya dari tahta Allah. Datangnya dari pemerintahan Allah. Datangnya dari bertahtanya Dia di atas tahta di dalam kerajaannya. Saudari, mari kita lihat di ayat berikutnya. 2 Petrus pasal 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba Rasul Yesus Kristus,
kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilbenaran dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di sini dikatakan karena kami memperoleh iman oleh karena keadilbenaran Allah. Bahkan, saudari, kita memperoleh iman itu juga datangnya dari keadilbenaran Allah yang ada duduk di atas takhta melaksanakan keadilbenarannya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, kita juga akan melihat di 2 Petrus pasal 3 ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudari, inilah penantian dan pengharapan kita. Ya, kita akan berjumpa dengan Allah di langit baru dan bumi baru, di sana penuh kebenaran. Tidak ada tempat untuk ketidakbenaran di sana. Karena itu hari ini Allah harus melaksanakan penghakiman dan keadilbenarannya, supaya kita umatnya kelak berjumpa dengan Tuhan di dalam langit baru, bumi baru yang penuh dengan kebenaran. Baik, apa yang harus kita lakukan? Jika demikian, mari kita lihat, yaitu 1 Petrus pasal 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu. Saudari, ini adalah kalimat yang penting. Prinsip Satan adalah prinsip meninggikan diri. Prinsip Satan adalah kesombongan. Prinsip Satan adalah kecongkaan. Prinsip Satan adalah melanggar tahta Allah. Prinsip Satan adalah prinsip pemberontakan. Tetapi kalau kita mau memperoleh belas kasihan Tuhan di zaman ini, di dalam situasi penghakiman Allah seperti ini, kita perlu merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tidak ada yang bisa melawan tangan Tuhan. Rasul Petrus dengan kuat mengatakan, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudari, tidak ada yang mampu mengalahkan tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan sudah menimpa, bencana apapun tidak ada yang bisa menahan. Karena itu kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Baik, saya akhiri, saya akan closing dengan satu ayat terakhir sebagai penutup dari saya, yaitu 1 Petrus pasal 5 ayat 10-11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudari, saya meng-highlight kata akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kalimat ini adalah kalimat yang penting, bahwa hari ini ada penderitaan, hari ini ada kesulitan, kesusahan, hari ini ada penghakiman Allah, hari ini ada malapetaka dan bencana. Saudari, sasaran Allah bukan untuk membinasakan kita umatnya, tetapi justru sebaliknya adalah untuk melengkapi kita, untuk meneguhkan kita, menguatkan kita, dan bahkan mengokohkan kita. Karena itu kita tidak boleh memiliki pandangan-pandangan yang keliru yang nanti akan diberitakan oleh narasumber kedua. Ya, karena itu saudari, kita harus memiliki satu iman bahwa Tuhan di atas tahta, Dia melaksanakan pemerintahannya, penghakimannya, namun juga memberikan keselamatan bagi kita, umatnya yang percaya, dan situasi ini bukan untuk yang negatif, justru untuk melengkapi kita, meneguhkan kita, dan mengokohkan kita. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Kami sangat terima kasih untuk jawaban Kasih Swandi. Amin sekali. Dan betul teman-teman, kita tidak tahu apa yang di mana Allah sekarang dan apa yang dikerjakan oleh Allah sekarang, maka bisa jadi banyak sekali pertanyaan, keraguan, kebingungan yang terjadi dalam diri kita. Betul ya, Renat, mungkin begitu ya. Betul. Nah, dan saya tahu teman-teman juga pasti masih banyak pertanyaan dalam hatinya. Karena itu bisa gunakan fitur chat, pilihlah host
Q&A, lalu berikan pertanyaan Anda secara langsung kepada host tersebut. Sekali lagi, jika ada pertanyaan akan dibacakan pada sesi Q&A, Anda klik chat, pilih host dengan nama Q&A, dan ketikkan pertanyaan Anda langsung kepada host tersebut. Baik, jadi teman-teman, tadi sudah dikatakan, kalau mau bertanya langsung saja ke host Q&A. Ya, ngomong-ngomong Bro Yofta, Bro Renat. nah, karena bencana dan masalah yang terjadi belakangan ini, banyak orang itu menghubung-hubungkan dengan kiamat. Ya. Jadi kita mau tanyakan nih kepada Kak Cheng Hin ya. Kak Cheng Hin, apa ini? Hari ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Silakan Kak Cheng Hin. Thank you. Kita memang bisa menanggapi situasi hari ini dari berbagai sudut pandang, dan hari ini kita khususnya yang beragama Kristiani, kita akan coba lihat sama-sama dari firman Tuhan ya. Tadi sudah di-sharingkan sebelumnya bahwa di manakah Allah, ternyata memang satu fakta, Allah kita, Tuhan Yesus, telah ada duduk di atas tahta. Nah, kalau memang dia bertahta, kok manusia menderita, begitu kan? Nah, ini memang sepertinya sebuah kontradiksi ya. Kalau Allah memerintah, kenapa kok manusia diizinkan menderita? Nah, perasaan ini saya rasa juga muncul di tengah-tengah kita ya. Anak-anak muda mungkin belum terlalu berasa. Ya, makin tua, makin terasa ya. Berkeluarga, punya anak, punya urusan, waduh. Sekarang kuliah aja juga repot ya. Juga susah gara-gara pandemi hari ini. Jadi, kita dari tim Kefas Indonesia ada beban sharing. Sharing sama-sama, moga kita bisa lihat seperti naik elevator sorgawi ya. Kita bisa melihat dari kacamata Allah. Gitu. Kalau kita terus di bawah, kita sepertinya juga bingung ya, what's going on, dengan berbagai pandangan kita masing-masing. Ada yang stres, kita tahu di pandemi itu ada yang orang besar, loncat, mati, bunuh diri gara-gara COVID. Banyak orang stres. Nah hari ini, kita masih muda, lebih tahu lebih awal, lebih baik ya. Karena situasi hari ini seperti pandemi, itu seperti tsunami, yang ketika datang orang terkaget-kaget dan tidak siap. Nah, tapi puji Tuhan, kita masih hidup, masih sehat, nah masih ada kesempatan. Mari kita, saya akan ambil porsi sharing sedikit ya, lihat kenapa Allah izinkan manusia menderita. Nah, pertama, semua hal itu ada sebab akibat. Allah tidak pernah mendesain manusia itu menderita. Ya, Tuhan Yesus waktu datang, dia mengakui bahwa di dalam dunia kamu akan mengalami penganiayaan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kuatkanlah hatimu. Nah, kenapa? Tuhan mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus datang, kita hari ini khususnya percaya pada Tuhan Yesus. Nah, kita puji Tuhan punya Alkitab yang harusnya menjadi fondasi iman kita ya. Kita bisa melihat keluar dari lingkungan yang kita temui sehari-hari. Nah, puji Tuhan orang Kristen hidup oleh iman. Nah, berharap kita sharing ini, ya kita sebenarnya inginnya lebih santai ya, kita bisa open gitu, sharing lah apa yang kita tahu dari Tuhan, dari firman, semoga ini membantu kita, anak muda. Nah, kita bilang, kuatkanlah hatimu. Jadi kita ingin apa ada, yuk kuatkan hatimu. Ya, di Yohanes 16 ayat 33, semoga melalui kita kumpul hari ini, berapa ratus nih? 800 lebih, wah puji Tuhan ya, kita menguduskan waktu, hati kita dikuatkan oleh sharing kita dari firman Tuhan ya, bukan saya tapi firman Tuhan yang telah menguatkan saya, juga bisa menguatkan adik-adik atau teman-teman semua. Nah, bicara pandemi itu memang berhubungan dengan kedatangan Tuhan, jadi kita jangan kaget, mendekati Yesus Tuhan kita datang kembali, kita percaya ya, ada nama istilah quote-unquote kiamat. Bagi kita orang Kristen, istilah itu adalah berhubungan dengan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus yang kedua kalinya, di mana dia Sang Raja hari ini yang memerintah secara tak terlihat hari ini, kelak akan benar-benar turun ke dunia kembali untuk apa? Mendatangkan alam yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan keadil benaran. Nah, karena itu jangan kaget ya, di Matius 24 ayat 33, slide-nya bisa nggak ditampilkan ya? Di PowerPoint saya ada siapkan beberapa ayat yang mungkin Anda sambil saya sharing, Anda bisa lihat. Nah, Tuhan mengatakan bahwa
pas kelompok murid bertanya pada Tuhan, Tuhan apa ya tanda kedatanganmu? Tuhan mengatakan bahwa bait suci akan dihancurkan. Lalu banyak tanda Tuhan berikan, juga ada deru peperangan, gempa bumi, kelaparan, dan menjelang kedatangan Tuhan akan semakin intens. Di kitab Wahyu juga sama. Jadi saya tidak sedang Bible study, jadi saya tidak mendalami detail. Kita sharing knowledge dan firman Tuhan, bahwa nggak usah kaget, ya. Jangan kaget bahwa hari ini kedatangan Tuhan semakin dekat. Jadi sebagai orang Kristen, mari kita lihat ya sudut pandang ini, bahwa semua kejadian itu berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Kalau lihat kitab Wahyu juga, menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi banyak malapetaka adi kodrati. Sekarang belum ada apa-apa sih, ya. Baru mesin itu baru start, ya, masih belum panas, masih hangat. Nah, tapi kita lihat ya di 2 Petrus pasal 3 khususnya, saya dan tim ada beban men-sharingkan dari potongan 2 Petrus pasal 3. Nah, rekan-rekan semua boleh sambil lihat Alkitabnya, kalau bisa tampil nggak ya? Kalau bisa tampil, kalau enggak, maka saudara sekalian teman-teman sekalian bisa buka ayatnya, bahwa di akhir zaman itu mengacu dari hari kedatangan Yesus yang pertama. Itu Alkitab mengatakan di 2 Petrus 3 ayat 3 bahwa hari-hari akhir akan tampil namanya pengejek-pengejek, mockers. Jadi ada pengejek-pengejek, dan ini mengacu pada orang Kristen. Jadi surat itu ditujukan pada orang Kristen. Ya, berarti ini buat kita, termasuk saya ya. Saya bisa jadi termasuk kategori orang yang dianggap Tuhan pengejek-pengejek. Salah slide. Salah. Oke. Jadi pengejek-pengejek. Nah, ciri-ciri pengejek itu apa? Ya, dikatakan pengejek-pengejek itu adalah orang-orang yang tidak percaya tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ya, mereka mengatakan itu di mana ya janji kedatangan Tuhan? Bagi mereka, langit dan bumi itu sama saja kok, nggak berubah dari dulu sampai sekarang sama saja. Nah, mereka itu dikatakan di 2 Petrus 3:5, dikatakan mereka itu sengaja tidak mau tahu. Jadi mereka sebenarnya tahu, tapi sengaja tidak mau tahu ya. Jadi cuek ya. Kita orang bilang cuek bebek lah, nggak peduli lah, terserah lo lah, istilah kata orang kan. Jadi dia tahu, tapi nggak mau tahu. Nah, ini bisa terjadi pada kita sebagai orang Kristen. Mungkin kita sering dengar ya, pendeta kita, penginjil kita, orang tua kita ngomong, Yesus mau datang kembali loh, ya kan. Ada yang responnya ketakutan, tapi bingung mau ngapain ya. Atau ada yang, ya sudahlah, sudah biasa kok. Ya, sudah biasa kok, saya udah dengar. Tapi, apakah kita siap? Itu pertanyaannya. Apakah kita siap gitu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Jadi ini pertanyaannya adalah, apakah kita siap? Oke. Anda buka ayatnya saja ya. Nah, di 2 Petrus 3 ayat 5, Alkitab itu bilang, bahwa bumi dan langit itu pernah direndam dengan air, ya pernah direndam oleh air, yaitu air bah. Saya rasa semua percaya ya, atau ada yang nggak percaya, atau cuma tahu tapi ya oke. Nah, itu adalah sejarah. That's only a history. Nah, tapi memang itu sejarah kan. Nah, tapi di 2 Petrus 3:7, Alkitab mencatat bahwa bumi dan langit itu sedang Tuhan siapkan untuk apa? Untuk dihakimi dengan api. Nah, ini adalah sebuah fakta yang akan terjadi. Nah, kita ini di jembatan waktu. Ya, di jembatan waktu, di mana kita ini sedang menuju titik di mana Tuhan akan datang kembali kedua kali. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kita perlu sadar bahwa Tuhan akan ada penghakiman yang kedua. Dan kali ini dengan api. Dengan api. Untuk siapa? Ungodly man, itu orang-orang fasik. Itu bukan mengacu pada orang yang tidak percaya Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus pasti kita percaya menurut iman Kristiani kita. Ya, semua orang yang belum percaya pada Yesus adalah orang yang belum dikuduskan. Ya, orang yang masih perlu dikuduskan oleh Tuhan, perlu diselamatkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita orang Kristen? Nah, sebagai orang Kristen, kita perlu menyadari bahwa Tuhan juga akan menghakimi kita. Ya, yaitu kalau kita hidup tidak dipandang Allah ungodly, itu fasik, yaitu apa? Nggak peduli kedatangan Tuhan Yesus. Ya sudahlah, ya kan? Nah,
gimana ya saya tahu kita ini peduli apa nggak peduli? Itu dari sikap. Ya. Kalau kemarin tuh ada tsunami yang di Jawa Barat. Kalau orang yang tipe pertama itu orang yang nggak tahu kalau ada tanda-tanda tsunami. Ya, dia begitu air laut mengering, dianggap, oh, dia mainlah ke pinggir pantai. Maka ketika air laut datang, dia tersapu dengan air tsunami. Ada yang tipe kedua, dia mungkin pernah dikasih tahu, tapi ya dia lupakan saja. Waktu ada situasi demikian, ya dia tetap main di pinggir pantai. Nah, hari ini apapun tipe kita, apakah kita pernah dikasih tahu atau belum pernah dikasih tahu, nah, moga firman hari ini mengingatkan kita. Karena di waktu itu Rasul Petrus seperti bapak tua yang mengingatkan anak kan. Ingat tuh ya, Tuhan sudah mau datang kembali. Nah, itu bicara hati Tuhan. Nah, sekarang gini, saya mau jawab, kenapa kok Tuhan kalau memang mau tolong saya, tolong kita, kenapa nggak segera datang? Ya kan? Kenapa dia nggak cepet-cepet aja setelah naik dia turun kembali selesai toh? Kenapa kok orang Kristen banyak doa nggak dijawab, yang sakit tetap sakit, yang kena COVID juga tetap meninggal, walaupun dari sudah doa jungkir balik, ya kan Tuhan tetap izinkan ada kecelakaan, ada kena banyak hal loh. Kok Tuhan izinkan? Toh saya kan orang Kristen, Tuhan kan baik. Nah, kita perlu sadar bahwa kedatangan Tuhan tidak bisa instan, dia perlu persiapan di sisi kita. Nah, kalau di 2 Petrus 3 ayat 8, Alkitab tuh bilang, kita harus anggap ya, di pandangan Tuhan tuh nggak ada namanya waktu. Tuhan tuh di luar zona waktu. Ya, Tuhan tuh, bagi Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun itu sama saja. Nggak ada bedanya. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Artinya apa? Bagi Tuhan tuh nggak ada namanya lama atau pendek. Dia out of the sense of time. Dia nggak ada perasaan namanya waktu. Nah, dia lebih baik mengulur schedule. Untuk apa? Dia nggak ngejar schedule. Bagi dia itu supaya jangan ada yang binasa. Nah, Tuhan tidak mau ada seorang pun binasa. Siapa? Yaitu orang yang belum percaya Yesus, dan kedua adalah kita. Ya, binasa di sini ada 2 aspek, yaitu binasa kekal di lautan api atau binasa mengacu pada kita mendapatkan hukuman, yaitu di masa kerajaan 1000 tahun. Itu yang disebut hari Tuhan. Ya, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Di 2 Petrus 3 ayat 10. Ya, hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Artinya apa? Nggak ada yang tahu kan kapan Yesus akan datang kembali. Nah, dikatakan di waktu itu, pada hari itu, langit akan lenyap, hangus dalam nyala api. Semua akan lenyap. Nah, ini artinya apa? Tuhan akan mengganti langit yang lama, bumi yang lama yang memang tidak bisa dibetulkan lagi. Ya, banyak orang berpikir, gua ke Mars lah, cari planet yang baru. Tapi Tuhan katakan apa? Tidak demikian. Tuhan akan mengubah langit yang lama, bumi yang lama menjadi langit yang baru, bumi yang baru dengan raja yang baru. Yaitu apa? Tuhan kita yang meraja di atas muka bumi. Yang seharusnya dia adalah sang raja. Kalau dia meraja, pasti aman, tentram, dan damai, sejahtera, penuh dengan keadil benaran. Nah, karena itu, pesan saya demikian. Kita harus ingat kita sebagai orang Kristen, walaupun sudah diselamatkan, Tuhan masih akan menghakimi kita. Kenapa? Tuhan katakan, kelak nanti kehidupan kita akan diuji dengan api. Lolos nggak? Apakah dari emas, perak, permata, atau ini rumput kayu jerami? Artinya ini sesuatu yang kita upayakan ya, berbuat sesuatu dari diri kita sendiri atau kita hidup bersandarkan Tuhan. Nah, karena itu mungkin tinggal beberapa menit ya, saya sampaikan bahwa kita masing-masing di 2 Korintus 5 ayat 10. Ini ayat, mungkin Anda boleh lihat ayat Alkitab Anda di 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus. Nah, kita orang Kristen memang sudah diselamatkan, puji Tuhan ya. Tapi Tuhan akan mengadili kita, bagaimana kita hidup nanti. Apakah kita ini seperti gadis bijak, seperti hamba yang setia di Matius 24:25, atau kita hidupnya malas, seenaknya sendiri, ya, tidak mengasihi Tuhan, hidup untuk dunia, kesenangan kita, tidak peduli perkara-perkara rohani. Nah, kita perlu sadar Tuhan akan menghakimi kita. Tuhan itu hakim yang adil, dia Allah penuh dengan kasih, tapi juga adalah hakim yang adil. Nah, apa? Sekilas saja ya, bahwa di Wahyu 20 ayat 4, jadi urusan orang Kristen itu gini, urusan nasib kekal kita itu pasti diselamatkan, yang disebut langit baru dan bumi yang baru. Mungkin nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan, nyusul ya, tapi saya sebutkan saja, di faktanya di Wahyu pasal 21, ya, bahwa ada langit yang baru, bumi yang baru. Anda boleh buka Alkitab Anda, Wahyu pasal 21. Tapi sebelum masa itu, ada yang disebut masa kerajaan 1000 tahun, yaitu di Wahyu pasal 20 ayat 4 dan ayat 11. Ayat 20 ayat 4.
ya, bahwa ada sekelompok orang yang karena setia bagi Tuhan, dia dipenggal demi nama Tuhan. Mereka dibangkitkan kembali lalu apa? Menjadi raja bersama dengan Tuhan selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4. Nah, puji Tuhan, moga kita menjadi orang Kristen yang lolos penghakiman Tuhan, nasib kita bisa memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Itu adalah pahala buat para pemenang. Nah, terakhir adalah Tuhan akan ada penghakiman yang terakhir setelah kerajaan 1000 tahun, di mana dia akan menghakimi semua orang termasuk yang belum percaya pada Yesus. Dan dikatakan di waktu itu langit yang lama, bumi yang lama akan digulung, tidak ditemukan lagi. Lalu Tuhan mendatangkan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Jadi yang disebut surga sebenarnya adalah langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Tapi sebelum masa itu ada namanya masa kerajaan 1000 tahun. Inilah pentingnya kita orang Kristen. Harus bertumbuh, dikatakan. Bertumbuh, harus diingatkan kembali. Mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan dengan cara apa? Bertumbuh dewasa. Setia melayani Tuhan. Nah, ini beban kita di tim Kefas Indonesia. Kita pengen bantu adik-adik semua. Untuk sebagai kakak ya, kita lebih dahulu mungkin mengenal Tuhan. Kita sudah diingatkan, ayo mari adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Bukan hanya percaya Yesus. Harus bertumbuh di dalam Tuhan, harus setia melayani Tuhan, hidup bagi kehendak Tuhan. Nah, baru waktu Yesus datang sebagai hakim, kita dipandang layak. Oh, hambaku yang setia, kamu sudah setia, ayo meraja bersama dengan aku. Tapi kalau kita nggak setia, tidak berarti kita masuk neraka, tapi kita akan dihukum, disiplin dalam kegelapan. Ya, mungkin Anda jadi, oh, apalagi? Nah, ini nanti akan ada Q&A yang bisa ditanyakan dan selanjutnya. Kira-kira demikian beban firman yang saya sampaikan. Kenapa kok kita menderita? Jawabannya adalah Tuhan masih panjang sabar. Kenapa? Dia ingin kita mempersiapkan diri kita lebih untuk kedatangannya yang kedua kali. Jadi Tuhan tidak jahat, Tuhan justru kasih kita waktu supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Baik, Tuhan berkati, saya sampai sekian. Ya, terima kasih Kak Senghin. Agak tekan ya, saya nggak tahu teman-teman gimana ya. Tapi bicara penghakiman, membuat hati agak semeriwing gitu ya. Tapi saya juga merenungkan lebih baik kita diberitahu hari ini. Kalau enggak kita sebagai orang muda hidupnya kan semau gue, kita mau eksis, kita mau lakukan semua yang kita suka. Akibatnya kadang-kadang kita kurang hidup waspada, kita nggak takut akan Tuhan, kita hidupnya bisa sembarangan. Jadi kita rasanya memang perlu diingatkan oleh firman Tuhan itu sendiri supaya kita hidupnya takut akan Tuhan. Itu ya Bro Renat. Ya, sangat betul sekali ya, Pak Yafta. Jadi sekarang teman-teman coba ya tulis di kolom chat ya, di kolom chat. Kalian kira-kira siap nggak sih menghadap hari penghakiman? Ya, ini teman-teman langsung aja kayak tadi ya, tulis Y untuk yang siap dan T bagi yang tidak siap. Oke, kita tunggu. Wah, banyak ya teman-teman yang merasa dirinya siap dan tidak siap. Oke, karena banyak yang tidak siap, nah teman-teman, kita lihat ya, kita lanjutkan. Kita sekarang pasti jadi bertanya-tanya nih ya, terus saya harus apa, ya nggak Kak Yefta? Iya Bro. Oke, sekarang kita akan langsung ke narasumber kita yang berikutnya. Kak Kurniawan, dipersilahkan Kak Kurniawan untuk membagikan pengalamannya. Baik, terima kasih Kak Yefta, Kak Rey. Ini betul kata Kak Yefta tadi ya, sempat dikatakan, untung loh kita kalau diingatkan hari ini. Rekan-rekan, kita sungguh beruntung kalau kita diingatkan hari ini loh. Sepintas, kalau saya tadi melihat ternyata juga tidak sedikit di antara rekan-rekan semua yang menyatakan kok belum tentu siap ketika kalau Tuhan datang hari ini bagaimana? Ya, tadi Kak Rey juga mengatakan kalau gitu kita harus bagaimana dong, ya kan? Nah, rekan-rekan semua, kita perlu kembali lagi seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab ya. Fakta Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan datang kembali itu adalah suatu hal yang tertulis di sana. Dan kita suka tidak suka, siap tidak siap, ya kita harus hadapi itu.
Namun bagaimana dong sikap kita menghadapi? Nah, bagian ini kakak mau sharing sedikit lah mengenai bagaimana sih kita ini harus menjadi orang yang siap. Adik-adik semoga, atau rekan-rekan semua, semoga kita semua jangan jadi orang yang nggak siap ya. Saya sungguh berharap, ayo kita semua jadi orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Apapun itu, jangan kita seperti seorang anak yang mengerjakan ulangan setelah diberi soal oleh gurunya, udah deh pokoknya saya sudah menjawab semua soal ulangan yang sudah diberikan oleh guru saya. Nanti nilainya terserah Tuhan saja. Adik-adik, mengenai kita hari ini beroleh pahala atau tidak, itu sesuatu yang sangat-sangat pasti. Ini bukan ilmu kira-kira. Karena itu kita bersyukur bahwa kita boleh sedikit mengenal firman Tuhan loh, ya, kepada baik Kak Yifta maupun Kak Ray, bahwa tadi sebenarnya kita hari ini harus apa? Ya salah satunya kita harus tahu dong firman Tuhan. Nah, apa dong yang firman Tuhan katakan ya? Di dalam 2 Petrus saya menyambung cerita tadi dari Kakak Cenghin, bahwa dalam 2 Petrus ini mengatakan pasal 3 khususnya di sana di ayat 11 mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Rekan-rekan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Apakah Anda, di dalam hidup Anda, ada hal ini? Betapa suci dan salehnya Anda hidup. Oleh karena itu, rekan-rekan, adik-adik semua, di dalam surat yang sama, Rasul juga mengatakan di dalam ayat 15 bahwa anggaplah kesabaran dari Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Nah, karena itu adik-adik jangan kita menjadi seperti yang tadi Kakak Cenghin katakan, ya Kak Cenghin ya, bahwa lalu bagaimana dong ketika Tuhan datang? Ya, kapan nih Tuhan datang? Apakah kita justru menjadi bagian dari orang-orang si pencemooh itu yang bertanya, kapan nih Tuhan datang? Tuhan nggak datang-datang kali ya. Jangan demikian. Adik-adik, rekan-rekan semua, yuk kita kembali. Alkitab mengatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya. Nah, di kesempatan ini, Kak Yifta, Kak Ray, ini saya juga ingin mau sharing mengenai sebenarnya apa sih ya kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Beroleh selamat itu erat kaitannya dengan kita itu bertobat. Alkitab mengatakan bahwa bertobat dalam bahasa Yunani-nya adalah metanoia. Nah, bertobat ini adalah mengubah pikiran. Jadi, poin penting dari bertobat itu adalah perubahan pikiran. Pertobatan itu percuma ya, kalau saya rasa ya, baik kakak-kakak yang mendampingi saya, percuma ya kalau kita tuh hanya bertobat sebentar, aduh nangis-nangis, nyesel, tapi sebenarnya tidak mengalami perubahan pikiran. Wah, sayang sekali. Jadi yang penting di dalam perkara pertobatan itu adalah perubahan pikiran. Sehingga dari perubahan pikiran itu menghasilkan sebuah penyesalan. Nah, hasil dari penyesalan ini adalah mengalihkan tujuan. Jadi, rekan-rekan semua, semoga malam ini kita diterangi ya, bahwa kata bertobat itu bukan sekedar nyesel, aduh menepu diri aku tuh orang yang berdosa. Teman-teman coba cek yuk pengalaman kita semua ya. Berapa banyak kita yang menyesal, toh diulangi lagi. Lu udah berbuat salah, nyesel sekali, ngulang lagi. Besok ngulang lagi, besok bertobat lagi, nyesel lagi. Lalu apakah itu sebenarnya yang disebut sebagai bertobat? Nah, rekan-rekan, adik-adik semua, sebenarnya kunci dari pertobatan itu adalah perubahan pikiran.
berasal dari kata metanoia. Dari kata Yunani metanoia, yaitu adalah perubahan pikiran. Dari perubahan pikiran ini yang harus ditata ulang. Kalau pertobatan kita tidak mengalami perubahan pikiran, ya kita gagal terus. Bertobat lagi, besok lagi, kumat lagi. Makanya di saudara-saudara kita di sana ada istilah yang namanya tomat, ya, tobat kumat, ya, bertobat terus kumat, tobat lagi, kumat lagi. Nah, semoga kita jangan demikian ya, rekan-rekan. Kita bertobat, terutama adalah di dalam pikiran kita mengalami perubahan pikiran. Nah, perubahan pikiran ini erat kaitannya dengan kita mengenal firman Tuhan. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, maka pikiran kita ya tetap dibutakan, pikiran kita tetap gelap. Sayang ya Kak Rey maupun Kak Yefta, sayang ya kalau pikiran kita ya masih dibutakan terus. Wah, sayang sekali. Karena itu makna dari pertobatan ini adalah perubahan pikiran yang menghasilkan penyesalan dan pengalihan tujuan. Sehingga ketika tujuanmu sudah berubah, jadi kita sepenuhnya mengalami pertobatan. Dan pertobatan ini tidak bisa sekali seumur hidup. Tapi pertobatan ini terus-menerus. Karena banyak hal dalam hidup kita, kakak-kakak semua, dalam setiap aspek dalam hidup kita perlu bertobat. Dari sisi cara berpikir kita, cara pandang kita, itu memang kita perlu bertobat semua. Adik-adik, rekan-rekan, semoga kita adalah orang-orang yang sesungguhnya kita adalah orang-orang yang bertobat. Ya, jadi pertobatan kita itu perlu menyeluruh, tuntas semua hal di dalam hidup, perilaku kita, perkataan kita, apa yang di dalam pikiran kita, sikap kita, tindakan kita, tutur kata, terutama kita perlu bertobat. Nah, terlepas dari semuanya itu, nah kembali lagi, bagaimana pikiran kita. Kalau ketika pikiran kita mengalami perubahan karena firman, mari kita jadi orang yang bertobat. Gitu kan ya. Nah, kenapa? Yang kedua adalah faktor kenapa kita itu seringkali gagal tobat kumat. Karena rekan-rekan, karena sebenarnya lingkungan kita keliru, lingkungannya salah. Kita berdiri di antara mereka yang pencemooh, orang-orang yang mencemooh. Nah, ketika kita mau bangkit, jatuh lagi. Ya, lebih susah kita itu menarik orang daripada menurunkan orang. Menurunkan orang jatuh gampang sekali. Tapi menaikkan orang, Anda memerlukan tenaga. Oleh karena itu, rekan-rekan, ayo, seperti yang dikatakan di dalam surat 2 Timotius, pasal 2 ayat 22, kalau Anda hafal ayat ini adalah salah satu ayat favorit saya ini, kakak-kakak moderator. Ini adalah salah satu ayat favorit saya. Yaitu di sana dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Karena dikatakan ada bersama-sama dengan mereka. Karena itu, terima kasih kepada Kakak Tenghin yang tadi sempat memperkenalkan kelompok firman dan studi, KEFAS. Saya senang sekali. Karena apa? Saya di sana bisa bersama-sama dengan mereka. Sehingga kehidupan saya tidak lagi hari ini bertobat, besok kumat. Hari ini bertobat lagi, besok kumat lagi. Tidak demikian. Tetapi hidup saya penuh dengan harapan. Haleluya. Sukacita kalau kita bisa menjadi orang yang demikian. Mungkin demikian saya kembalikan kepada kakak moderator, Kak Yefta, Kak Rey. Ya, kita semua berharap ya, mari menjadi orang-orang yang bertobat. Gimana? Terima kasih Kak Rey, Kak Yef. Kurniawan untuk jawabannya dan sharingnya. Nah, semoga teman-teman kita di sini jangan jadi yang tobat kumat ya. Kita perlu kita juga perlu bertobat yang sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga harus memiliki komunitas yang tepat. Nah, memang saya tahu ini belum bisa menjawab secara keseluruhan, tapi karena waktu ya, kita tetap harus lanjut ke sesi berikutnya. Kita juga pengennya panitia awalnya mau 3 jam, tapi kan kalian pasti nggak kuat ya kan? Nah, jadi setelah ini kita akan lanjut dulu sesi question and answer, menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kami sudah menampung banyak sekali pertanyaan.
Nah, tapi saya akan bacakan dulu pertanyaan yang pertama. Jadi ada satu orang peserta menanyakan, tadi Kak Cheng Hin bicara masalah penghakiman juga untuk orang yang sudah percaya. Nah, itu maksudnya apa, Kak? Lalu itu gimana sih terjadinya? Nah, sekali lagi pertanyaannya adalah, tadi Kak Cheng Hin membicarakan penghakiman itu ternyata ada juga untuk orang-orang yang sudah percaya. Padahal mungkin ya teman ini mengira hanya yang belum percaya saja yang dihakimi. Nah, lalu dia bertanya, maksudnya apa sih, Kak? Lalu itu gimana sih? Nah, kita langsung coba tanya, karena ini mungkin dia tanyanya Kak Cheng Hin, jadi saya akan langsung lempar ke Kak Cheng Hin juga. Kak Cheng Hin bisa bantu jawab pertanyaan dari teman kita ini. Silakan, Kak. Baik, thank you atas respon pertanyaannya. Saya sambil mungkin minta panitia keluarkan slide yang perlu. Oke, masalah penghakiman, memang tadi saya karena waktu coba sebutkan sekilas. Jadi kita harus jelas perbedaan keselamatan dan pahala. Keselamatan itu cuma-cuma oleh kasih karunia, ya, karena iman kita pada karya Yesus. Cuma-cuma hasilnya adalah hidup yang kekal, yang kita terima semenjak saat kita percaya pada Yesus. Buktinya apa? Kita hari ini adalah anak Allah, sudah dilahirkan kembali. Namun, bicara tadi penghakiman tahta Kristus, itu adalah bicara bagaimana kita hidup, bukan bagaimana iman kita kepada Yesus untuk awal keselamatan, tapi bagaimana setelah kita beroleh selamat, jadi orang Kristen, bagaimana hidup kita. Ini adalah kasih dan keadilan Allah dipadukan, ya. Kita lihat bagaimana kasih Allah tidak pandang bulu, siapapun dia ampuni, dia selamatkan. Tapi Allah juga adil, ya. Tidak hanya dia menebus kita, dia juga akan memberi pahala secara adil kepada mereka yang jadi lelah. Kan nggak fair, ya, kalau saya jadi orang Kristen, percaya Yesus, ada dua pandangan. Satu adalah, oh masih bisa masuk neraka loh kalau nggak hati-hati. Nah, ini bertentangan dengan Yohanes 10:28, Tuhan janji bahwa Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jelas. Anda boleh cek Alkitab, kalau Alkitab kita sama, benar, harusnya sama isinya. Tuhan jamin tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Oke, ini beres. Tapi di ayat yang lain, firman Tuhan seperti pedang bermata dua, ya. Selalu ada dua sisi. Allah kasih, Allah juga adil. Allah penuh dengan pengampunan, kadang Allah sangat kejam, ya, sepertinya. Nah, Allah begitu adil. Nah, karena itu, di sisi keadilan Allah mau menyediakan namanya masa kerajaan 1000 tahun. Anda bisa lihat di diagram, oke, sudah tampil di depan. Nah, di diagram itu kita lihat, saya sebutnya perjalanan Kristiani. Ya. Perjalanan Kristiani kita itu dimulai semenjak kita percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Bagi Anda yang sudah percaya Yesus, puji Tuhan. Ya. Kalau kita dalam proses, mari kita percaya pada Tuhan Yesus. Nah, kita mulai hidup kita. Nah, sepanjang hidup kita adalah sebuah proses di mana Tuhan akan menilai semua yang kita lakukan. Nah, di tahta pengadilan Kristus, kita ditentukan. Yaitu apa? Apakah kita menjadi pemenang, meraja bersama Kristus selama 1000 tahun sebagai pahala. Kalau Tuhan bilang, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oke, kita bisa lihat dari, Anda boleh catat sendiri, karena waktu Anda baca ayatnya, yaitu di Wahyu pasal 20 ayat 4. Takutnya tadi terlewat, ya. Mungkin bisa digeser ke belakang di slide-nya. Dua slide ke belakang. 2 slide ke belakang mundur. 3, sorry. Oke. 20 ayat 4. Anda bisa lihat yang saya highlight kuning. Bahwa ada orang yang setia bagi Tuhan. Mereka akan hidup kembali, memerintah sebagai raja, bersama-sama dengan Kristus. Untuk masa berapa? 1000 tahun. Jadi jelas ada masanya, tidak selama-lamanya. Itu adalah masa pahala. Seperti Anda kalau kuliah dapat juara 1 dapat pahala, ya kan? Kalau nggak lulus, Anda IP-nya mungkin 0,1, maka Anda terpaksa harus ikut SP, semester pendek. Nah, semester pendeknya adalah masa kerajaan 1000 tahun itu. Nah, maka kita lolos dari masa semester pendek. Nah, kemudian kembali ke diagram tadi, 3 slide ke depan. Nah, dari sini, orang Kristen yang kalah bagaimana? Dia tidak masuk neraka, karena sudah dijamin Tuhan. Tapi dia akan masuk dalam kegelapan, meratap, menggertak gigi.
Oke, nah setelah masa itu, semua orang Kristen akan masuk alam kekal, yaitu langit baru, bumi yang baru. Menurut Wahyu pasal 20 ayat 11 tadi dikatakan, dan Wahyu pasal 21. Baik, itu sih jawabannya ya. Jadi kita perlu hati-hati, keselamatan dijamin, tapi pahala belum tentu. Nah inilah pesan kita hari ini sebenarnya, persiapan yang dikatakan Tuhan ingin sebanyak mungkin orang diselamatkan. Artinya apa? Tuhan ingin sebanyak mungkin orang siap menyambut kedatangannya dan mendapat pahala waktu Tuhan datang kembali. Bukan mendapatkan disiplin dari Tuhan. Baik, demikian. Saya kembalikan. Baik. Terima kasih untuk Kak Cheng Hin atas penjelasannya. Sungguh kita perlu lebih baik banyak berjaga-jaga. Oke, teman-teman, di sini juga ada kembali pertanyaan yang kita sudah pilih. Pertanyaan untuk Kak Siswandi. Kak Siswandi, apa yang Tuhan inginkan saat ini agar peristiwa ini cepat berlalu? Sekali lagi, apa yang Tuhan inginkan saat ini agar peristiwa ini cepat berlalu? Silakan Kak Siswandi. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus saat ini? Jadi ada dua pertanyaan. Ya. Demikian, silakan Kak Siswandi. Baik, saya akan jawab. Saya pakai mikrofon supaya suara saya bisa stabil. Yang pertama adalah apa yang Tuhan inginkan saat ini agar peristiwa ini cepat berlalu ya. Pertama kita harus tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memiliki kehendak ya. Karena itu ketika Tuhan mengajar murid-muridnya berdoa, Tuhan mengajar kita berdoa supaya kita berdoa, salah satu poin doanya adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Allah hari ini di surga itu ada satu kehendak yang ia ingin laksanakan. Nah, Allah ingin melaksanakan kehendak ini ke bumi. Maka kalau hari ini terjadi segala situasi itu kalau belum menyelesaikan kehendak Allah untuk kehendaknya pada waktu itu atau pada zaman ini, maka penghakiman ini akan terus berlalu. Contoh, ketika air bah datang, Allah ingin menghakimi itu seluruh muka bumi. Maka air yang akan Tuhan munculkan dari dalam bumi itu, air yang turun dari hujan itu dan air yang dari bawah mata air terbuka itu sampai menenggelamkan bumi. Kenapa? Karena Allah menghendaki penghakimannya itu seluruh muka bumi. Yaitu hanya satu bahtera saja yang selamat. Itu adalah contoh. Jadi pada waktu itu, kapan air itu akan berhenti dan kapan air itu surut adalah kalau Allah sudah sesuai dengan kehendaknya melakukan penghakimannya. Nah hari ini, di masa pandemi ini, kapan pandemi ini akan berakhir? Situasi ini akan berakhir. Situasi ini akan berakhir kalau Allah sudah mendapatkan apa yang Ia kehendaki. Karena itu, Alkitab mengatakan supaya kita itu jangan bodoh. Supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Nah hari ini kehendak Allah sudah tuangkan di dalam Alkitab dengan sangat detail. Karena itu tadi Kak Ping-Ping di bagian akhir menyatakan, saudari di dalam situasi ini, langkah yang sederhana bisa kita tempuh adalah satu, pertobatan. Kedua, menempuh satu kehidupan rohani yang kudus, yang sehat, dan yang normal. Salah satunya adalah menawarkan Bible study. Ya, mengenal kehendak Allah harus melalui proses yang demikian. Nah hari ini kita harus tahu, tadi Kak Cheng Hin juga sudah katakan bahwa hari ini itu adalah bagian akhir dari zaman ini sebelum Tuhan datang. Maka apa yang menjadi kehendak Allah? Allah sedang mempersiapkan dirinya untuk datang. Nah, untuk Tuhan mau datang, dia harus mendapatkan apa yang harus ia dapatkan. Contohnya misalnya, jumlah orang yang percaya harus bertambah.
Allah harus mendapatkan pemenang, Allah harus membangun gerejanya, ya, Allah harus mendatangkan satu mempelai perempuan. Nah, ini semua akan Allah kerjakan sesuai dengan pemerintahannya, maka penghakiman demi penghakiman itu akan berlalu. Karena itu, saudari, bagaimana hal ini bisa berlalu? Pertama, hal ini bisa berlalu perlu doa-doa kita. Doa-doa kita di bumi, seperti Tuhan mengajarkan supaya terjadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga, itu harus kita doakan. Kalau Allah sudah mendapatkan apa yang Ia kehendaki, pasti pandemi ini akan berlalu. Ya, karena itu butuh doa-doa orang percaya. Butuh doa-doa seperti Daniel. Ya, orang yang menguduskan dirinya di tengah-tengah kerajaan Babel, hidup tidak percaya Allah, tapi Daniel menjadi orang muda Kristen, orang muda percaya kepada Tuhan. Dia menolak seluruh tawaran dan kecemaran Babel. Dia hidup kudus di hadapan Allah. Dia berdoa, dia menghadap kepada bait Allah. Dia berdoa melihat pada Yerusalem. Dia berdoa supaya kehendak Allah terjadi. Maka hal ini harus menjadi penghidupan kita. Ya, kita harus bertobat. Ya, mempunyai kehidupan yang kudus. Ya, baru kita berdoa bagi kehendak Allah. Pasti pada waktunya Allah mendapatkan apa yang Ia sudah kehendaki, pandemi ini akan berlalu. Kedua, pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus saat ini? Tadi saya sampaikan bahwa Allah hari ini, Tuhan Yesus hari ini duduk di atas takhta. Dia melaksanakan pemerintahan ilahinya. Di muka bumi ini ada pemerintahan tiap-tiap negara. Ya, Allah juga punya kerajaannya. Ya, karena Allah memiliki kerajaan, dialah yang mempunyai kerajaan. Dan dialah yang melaksanakan pemerintahan Allah. Ya, di alam semesta ini tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Yang kuliah IP-nya jelek dan lain sebagainya, atau mendapatkan prestasi yang baik, memang satu sisi membentukkan usaha kita, butuh doa kita, ya, tetapi kadang Tuhan mengizinkan banyak perkara itu supaya mendatangkan kebaikan. Ya, tapi semuanya itu kita harus percaya bahwa sumber dari segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah dari tahta Allah yang memerintah di dalam kerajaannya. Ya, jadi hari ini Allah tidak sedang tidur, Tuhan Yesus tidak sedang melakukan apapun yang di luar kehendaknya. Allah hari ini duduk di atas tahta, dia meraja di dalam kerajaannya, dia mengatur administrasi pemerintahan ilahinya, ya, memerintah atas seluruh alam semesta. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua, khususnya yang bertanya, bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan. Tapi jawaban yang paling tepat adalah, saudari, orang-orang muda, ya, kita harus datang kepada firman Tuhan. Bergabunglah dengan Kefas di mana Anda berada. Ya, kita sudah tidak sesekali, ya, kita sudah sering kali, ya, di dalam Kefas ini membicarakan poin-poin atau pertanyaan-pertanyaan ini sudah sering kali kita bahas sepanjang tahun di dalam Bible study kita. Terima kasih, demikian Kakak Yefta sama Kak Renard yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Siswandi, jawaban yang sangat menerangi kita ya, teman-teman sekalian. Kemudian untuk Kak Cheng Hin ada pertanyaan lagi ini yang sudah kita pilih. Apa hubungannya judul hari ini dengan penghakiman? Ya, silakan Kak Cheng Hin, apa hubungannya? Itu nanti akan dijawab di akhir sesi ya. Jadi teman-teman akan dijawab di akhir sesi. Pertanyaan itu yang sangat penting tadi kita lihat di sini, apa hubungannya judul ini dengan penghakiman? Ya, karena waktu ada puluhan pertanyaan masuk ke chat host Q&A, tapi kita nggak bisa jawab semuanya dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab dalam 1-2 menit saja. Nah, kali ini kita akan lanjut dulu ke sesi kuis yang akan diadakan oleh Kefas Indonesia. Dan kuis ini akan ada hadiahnya, yaitu Alkitab Jurnal dan juga jaket hoodie Kefas. Wow. Keren banget ya yang pasti ya. Mantap. Nah,
cara menjawabnya adalah ketika moderator selesai memberikan pertanyaan, Anda klik fitur raise hand yang ada di participants atau di more. Sekali lagi, Anda klik fitur raise hand yang ada di bagian participants atau di more. Kalau Anda klik, maka nanti moderator akan membacakan siapa yang paling atas mengklik raise hand, dan ketika ID dan nama Anda dibacakan, Anda baru bisa menjawab pertanyaan dari kami. Oke, siap-siap, pertanyaan akan dibacakan. Begitu Anda tahu, langsung klik raise hand, nanti nama dibacakan, baru Anda bisa menjawab. Kak Renard, silakan. Jangan ada yang raise hand dulu ya. Wah, ini Waduh, gimana kecepatan ini? itu. Tunggu, pertanyaannya belum Sabar, ada. sabar. Jadi teman-teman tunggu ya. Suruh teman-teman boleh turunkan tangannya dulu. Turunkan tangan virtual Anda. Ya, tangan virtualnya diturunkan. Karena pertanyaan belum dilemparkan, teman-teman, ya. Sabar, oke? Mohon bersabar. Masih banyak yang mengangkat tangannya. Ayo, diturunkan tangannya dulu. Mungkin Pertanyaannya host belum. boleh Silakan, bantu silakan. turunkan. Oke. Jadi, teman-teman, pertanyaannya dari Evas Indonesia malam ini, beberapa teman-teman ya. Yang pertama, prinsip Satan adalah meninggikan diri. Tapi kita orang percaya memiliki prinsip yang berbeda. Di manakah ayat yang memberitahu bahwa kita harus merendahkan diri? Lalu? Amadeus 0169. Silakan dijawab, Amadeus 0169. Amin. Puji Tuhan. Jawabannya ada di ayat 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Kita perlu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Puji Tuhan. Oke. Amadeus 0169. Siapa yang jawab? Host, tolong bantu untuk mendengarkan jawabannya. Oke. Pertanyaannya diulang kembali ya. Puji Tuhan. Oh. Oke, silakan ulang jawabannya. Oke. Puji Tuhan. Oke, jadi sudah betul ya. Dari tim acara ya sudah menyatakan benar. Selamat untuk Amadeus ya. Selamat untuk Amadeus. Puji Tuhan, firman yang tertanam tidak terbuang sia-sia. Baik, yang kedua. Ini cepat-cepatan ya teman-teman. Siap atau tidak siap, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Di mana ayat yang mengatakan demikian? (0632) Neni. Silakan. Silakan. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita akan ulang. Silakan yang bisa jawab, silakan. Acara. Tim acara dan tim juri. Oke, Neni tadi Bagaimana? Bisa dikeluarkan? mohon menunggu teman-teman. Masalah 2 teknis. Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus Oke. 5 ayat 10. Dari juri bagaimana? Sip? Ya, Oke. selamat untuk Selamat Neni. buat Neni. Ya. Nanti tim Kefas akan menghubungi Anda untuk hadiahnya. Baik. Baik, pertanyaan ketiga silakan. Ya, Kak Renard. pertanyaan ketiga. Didengarkan baik-baik teman-teman.
segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan hancur. Ya, Ayat. Karena itu kita harus hidup dengan sebegitu suci dan salehnya. Ini adalah perkataan dari Rasul Petrus dalam surat kirimannya. Di manakah letak atau alamat ayatnya? Mari. Ayo. Dipersilakan Raise hand. teman-teman. Angkat tangan virtualmu. Follow. Jangan Enggak. tangan beneran, nggak bisa kita lihat. Tangan virtual saja yang di Zoom. 0619 Pamela, silakan. 0619 Pamela. Maria dan Pamela. Ya, 0619. Dalam 2 Silakan host Petrus untuk ayat dipastikan jawabannya. pasal 2 Petrus pasal 3 ayat 11. Maria 2 dan Petrus Pamela. pasal 2 Petrus pasal 3 Oke, ayat juri. 11. Betul. Betul. Luar biasa. Luar biasa. Pendengar malam ini sangat luar biasa meskipun di zona waktu yang berbeda ya. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Wah, deg-degan. Ini terakhir loh. Terakhir teman-teman, mari. Siap-siap. Bertobat dalam bahasa Yunani berarti perpalingan pikiran, yaitu mengalami perubahan dalam pikiran. Apakah istilah Yunani untuk kata bertobat? Waduh. Istilah Yunani untuk kata Kalau bertobat. Inggris tahu ya. Kalau Indonesia tahu. Yunani? Mungkin ada yang sastra Yunani di sini? 1110 C. Christine. 1110 C. Christine, silakan. Host persiapkan supaya bisa dijawab oleh Christine. Ya, jawabannya adalah metanoia. Metanoia. Juri bagaimana? Betul, Jawaban. betul. Iya, selamat untuk Awesome, 1110. awesome. Pertanyaannya kurang susah nih Kak Renat, lain kali kita Iya. agak susah sedikit ya. Ini baru pertama nih Kefas mengadakan webinar sudah sedemikian. Kita nggak tahu ternyata anak-anak Indonesia nih firman Tuhan luar biasa. Wow, oke. Selanjutnya. Oke. Tadi saudara teman-teman yang menang ya, yang sudah menjawab keempat orang tadi, dipersilakan untuk chat private kepada Q&A Kefas ya. Oke. Setelah ini kita akan kembali menyaksikan video Kefas. Bagi teman-teman yang mungkin tadi datang terlambat, kita akan kembali memperlihatkannya. Bro, tadi gue udah denger tentang Kefas, tahu nggak lo? Kefas, baru denger juga gua. Nih, gue ada video profilnya. Lihat bareng yuk. Oh, boleh bro. Kefas, kelompok firman dan studi. Kami adalah kelompok pemuritan Kristiani di kampus yang dimulai tahun 1995. Berawal dari beberapa mahasiswa di Jakarta yang rindu untuk memenangkan kampus mereka. Visi kami, bila Tuhan terlambat datang, maka sangatlah perlu membangkitkan sekelompok orang muda melanjutkan kesaksian dan pekerjaan bagi generasi penerus. Misi kami menjadi kelompok pemuritan di kampus yang memperlengkapi mahasiswa Kristen sehingga mereka menjadi berkat di kampus. Tidak saja menggenapi mahasiswa dalam kerohanian, tetapi juga memacu untuk mendapatkan nilai dan prestasi yang terbaik, sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang dapat dipercayai Tuhan tanggung jawab yang besar dan cakap mengajar orang lain. Kefas juga membentuk kamu menjadi pemimpin dan menghasilkan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Kefas kini hadir di 31 kota. Kami ada buat kamu-kamu yang mau mengenal firman Tuhan lebih dalam dan berbuah. Di mana kota kamu saat ini dan di mana kamu berkuliah, mari bergabung dengan Kefas. Dan jangan lupa,
ajak teman-teman di kotamu dan di kampusmu untuk bergabung dengan Kefas, agar kita sama-sama bertumbuh. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan Kefas: seminar rohani, retreat, outing, youth conference, dan grup Kefas kampus. Dapatkan juga info kegiatan dan konten-konten rohani Kefas di website dan sosial media kami ya. Paket Selamat, Paket Bertumbuh adalah rangkaian pemuritan yang secara komprehensif, terstruktur, dan aplikatif. Oke, demikian untuk video dan penjelasan untuk Kefas Indonesia. Ya, jadi moga teman-teman bisa juga melihat apa yang Kefas Indonesia telah buat. Ada tadi banyak kegiatan ya. Baik, kita langsung saja untuk mempercepat waktu. Untuk mengakhiri pembahasan kita malam ini, kita akan meminta Kak Cheng Hin untuk memberikan penutup dengan kesimpulan dan aplikasi yang mungkin bisa langsung orang-orang muda ini kerjakan. Ya, Kak Cheng Hin dipersilakan memberikan penutup dan kesimpulan. Baik, semoga suara saya terdengar jelas. Oke, sebagai penutup, saya rasa pesan hari ini cukup jelas bahwa kita ingin bersama-sama dengan rekan-rekan semua melihat perkara pandemi hari ini bahwa ini bukan sesuatu yang out of control. Semua ada di bawah kendali Allah kita, Tuhan kita yang bertakhta di surga, bukan dengan maksud yang jahat. Yang pasti adalah supaya kita ada kesempatan bertobat. Nah, saya menandaskan kembali bahwa Rasul Petrus yang tua sudah begitu matang mengingatkan kita kembali, puji Tuhan, supaya kita hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Karena itu ada potongan ayat di 2 Petrus 3:12 mengatakan, baiklah kita itu menjadi orang yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Nah, sebagai orang Kristen, semoga kita tidak menjadi pengolok-pengolok yang mungkin malah sengaja mengabaikan hari kedatangan Tuhan. Pesan kita karena waktu singkat cuma satu hal. Ketika kita tersadarkan Tuhan datang segera, dan kita mulai ada hati, Tuhan, aku mau mempersiapkan diriku, puji Tuhan, Anda diberkati Tuhan. Karena mulai sadar diri ya, seperti kita nggak merasa sakit sebelumnya, namun melalui diagnosa, melalui kita baca sebuah petunjuk, kita nyadar, oh saya sakit ya ternyata. Dan itu baik kita menyadari kita sakit, supaya apa? Kita segera mencari obatnya sebelum terlambat. Sama dengan kedatangan Tuhan, orang dunia hari ini sakit, karena banyak hal menyakiti. Banyak hal membuat orang itu tersakiti. Tapi puji Tuhan, tangan Tuhan seperti tangan orang tua ya, Tuhan izinkan untuk menghajar kita, supaya apa? Kita berbahagia dengan kekudusan Tuhan. Banyak hal karena situasi pandemi hari ini menyetop ya, hal-hal yang jahat. Orang tidak lagi bisa dugem, ya, tidak lagi bisa kerjakan hal yang jahat, semua terbatas. Orang mulai sadar, ternyata hidup itu sia-sia. Moga perasaan ini ada di tengah-tengah kita, walaupun kita orang-orang muda. Nah, sebagai penutup terakhir, saya ambil ayat terakhir juga dari 2 Petrus 3:18 dikatakan, tetapi ini adalah beban dari sang penulis, yaitu apa? Firman Tuhan buat kita, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan, Tuhan cuma ingin satu hal dari antara kita, yaitu kita bertumbuh. Puji Tuhan, melalui apa? Kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Nah, semoga situasi hari ini melalui sharing singkat kita rindu, dibangkitkan kerinduan untuk mengenal Tuhan. Selama ini mungkin kita cuek, melalui sedikit sharing ini kita disadarkan, saya perlu bertumbuh ya. Bagaimana sekarang saya bertumbuh? Yaitu melalui mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Yang kita kenal melalui apa? Firman dan doa.
karena itu kita untuk langkah ya, yang konkret setelah pertemuan kita hari ini yang kita percaya adalah pengaturan Tuhan, bukan kebetulan Tuhan izinkan dengan teknologi, kita berjumpa, kita tidak kenal sebelumnya, tapi kita bisa saling kenal melalui online. Nah, puji Tuhan, moga ini satu langkah ke depan. Nah, dari pelayanan Kefas Indonesia yang tersebar di 31 kota di Indonesia, kita berharap ini menjadi jaring di mana kita bersama-sama sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya pada Yesus, mari kita bertumbuh bersama-sama. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Alkitab mengatakan pergaulan yang sesat merusak kebiasaan yang baik. Nah, hari ini kita perlu punya pergaulan yang baik, yaitu bersama-sama. Nah, menurut 1 Petrus juga sama, dia berpesan di 1 Petrus pasal 2, hendaklah kita membuang segala kejahatan. Dengan cara apa? Bertumbuh melalui air, susu, firman Tuhan yang murni dan rohani. Sehingga apa? Kita menjadi batu-batu hidup. Untuk apa? Pembangunan rumah Allah. Hari ini gereja Tuhan itu kita perlu dibangun dalam iman, dalam firman. Tidak sendiri, tapi bersama-sama. Dan di ayat 9 dikatakan kita menjadi orang yang bisa memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Nah, puji Tuhan, anak-anak muda kita berharap dari follow-up ini kita akan menawarkan sebuah follow-up yang konkret buat Anda. Jadi sesuatu itu harus konkret ya. Kalau mau, ayo ada action. Kita harus jadi orang muda yang do action, not just talking, wanting ya, bicara, mau tapi nggak ada action. Nah, actionnya kapan? Sekarang. Nah, kita akan menawarkan buat Anda ada namanya Bible Course. Ya, kita akan menyiapkan dari pertemuan ini Bible Course selama 4 kali pertemuan buat Anda yang mau. Ini terbatas ya. Sesuai dengan kapasitas yang kita buka, tidak bisa menampung mungkin 700 orang seperti ini, karena tidak akan maksimal. Ya, kita ingin ada yang mau mempersiapkan diri dan mempercepat kedatangan Tuhan kita. Menantikan, mempercepat. Ini adalah sikap, ya, spirit kita. Waiting, ya, menantikan dengan cara aktif. Yaitu apa? Mempercepat dengan cara apa? Mempercepat pertumbuhanmu. Ya, ya kan hari ini kita grow, bisa bertumbuh dengan komunitasnya pas, ya, seperti tanaman. Tanaman itu kalau di rumah kaca bagus ya, ditata, dikasih cahaya yang bagus. Nah, hari ini kita perlu komunitas yang baik. Sebagai anak-anak muda, mari kita bersama-sama dengan mereka yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Anda semua di sini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan ya. Anda mau kumpul mendengar firman Tuhan yang menurut saya cukup berat nih, bobotnya ya, bobotnya berat ya. Karena apa? Bicara sesuatu yang kita pikir ini bukan porsi anak muda. Tapi di sepanjang zaman Tuhan membangkitkan banyak orang muda, termasuk Petrus masih muda, dipakai oleh Tuhan. Maukah Anda dipakai Tuhan? Nah, maukah Anda jadi saluran berkat Tuhan? Ya, dimanapun Anda kuliah, bekerja, be the blessing ya. Nah, untuk itu ada preparation. Nah, kita rindu bersama-sama Anda mempersiapkan diri seperti amanat Tuhan. Kita rindu apa? Kita yang telah dimuridkan dan sedang dalam proses dimuridkan Tuhan juga bisa memuridkan Anda bersama-sama. Amin. Ini adalah pesan penutup sebagai kesimpulan dari firman hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita, menantikan, mempercepat kedatangan Tuhan dengan apa? Hidup yang kudus, saleh. Prosesnya apa yang terpenting? Pertumbuhan. Makin kita bertumbuh, makin kita mengalami hidup yang ada kesalehan yang dinyatakan. Allah dinyatakan. Ini nggak ada cara lain, bukan dengan make up, ya, wah, aku harus hidup kudus. Nggak bisa. Dengan tiap hari kita hidup bersama Tuhan dalam firman, dalam pengenalan firman yang tepat, tidak sendiri, tapi bersama-sama, maka kita akan dibangun menjadi apa? Saksi-saksi Tuhan. Bisa memberitakan perbuatan yang Tuhan yang besar. Rindukah Anda? Saya mau Anda raise hand Anda yang mau. Anda boleh raise hand Anda. Raise hand. Mau elektronik atau di layar Anda. Anda nyatakan minatmu. Aku mau menjadi apa? Saluran berkat Tuhan. Dengan cara apa? Komitmen Anda untuk apa? Masuk ke dalam firman Tuhan bersama-sama. Nah, panitia akan membagikan link, yaitu apa? Link untuk daftar Bible Course. Anda bisa klik link atau di grup yang Anda sudah bergabung, nanti bisa mendaftarkan diri segera, supaya minggu ke depan kita akan adakan survei juga, waktunya kapan, Anda bisa, hari apa, jam berapa, kita akan atur fleksibel, menurut waktu yang Anda bisa. Dan kita akan masuk ke paket pertama, itu paket keselamatan lengkap Allah. Allah itu menyelamatkan kita nggak nanggung-nanggung.
Dia menyelamatkan kita dengan sempurna. Dari apa? Dari lumpur dosa, jurang maut, sampai kepada titik kita kepada ekspresi Allah. Hidup yang bisa menyatakan Allah. Menjadi apa? Pemberita Kristus yang hidup yang bangkit hari ini. Dan kita, Bapak, ingin, rindu yuk kita bersama-sama dengan paket keselamatan lengkap Allah, kita mengenal dan mengalami. Dan bisa membawa banyak orang lain juga ke dalam hal yang sama. Baik, saya tutup dalam doa. Ya, mungkin tadi sudah ditampilkan belum ya? Nanti bisa ditampilkan setelah. Ya, baik. Akan ada tim mengumumkan, tapi saya mau ajak Anda doa. Boleh saya ajak Anda doa untuk poin ini. Sebagai kita yang melayani Anda, saya pernah melewati masa Anda, saya ada di sini karena ada yang mendoakan saya, ada yang terus mendorong-dorong saya, ayo Cheng Hin, ikut. Ya, pertama-tama kayaknya, sudahlah. Kayaknya malas-malas, tapi terus, makin lama makin mengenal. Puji Tuhan, firman Tuhan terbuka. Saya terbangun, dan puji Tuhan bisa melayani Tuhan hari ini bukan karena saya bisa, tapi karena ada yang mendorong saya. Nah, hal yang sama saya juga ingin mendorong adik-adik semua. Mari kita sama-sama maju bagi Tuhan kita yang telah mati buat kita, bangkit bertahta hari ini memerintah. Mari kita menjadi orang yang bisa kelak ketika Tuhan datang dipandang setia, diberi pahala meraja bersama dengan Tuhan. Mulai dari sekarang. Amin. Mari kita doa sama-sama. Saya ajak Anda doa, Anda di dalam hati Anda bisa ikutin juga kalau mau doa saya menjadi doa Anda. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih padamu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami bisa berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Kami tahu kami begitu terbatas, kami masih begitu muda, tapi kami percaya Roh-Mu tidak terbatas. Kami percaya Kau telah menyelamatkan kami, dan sedang menyelamatkan kami, supaya kami kembali kepada tujuan-Mu, hidup bisa mengekspresikan, menyatakan Kau di muka bumi ini. Kami rindu menjadi saluran berkat-Mu. Kami rindu adik-adik muda kami juga, Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu. Ingatlah kami dimanapun kami berada. Beri kami satu hati. Kami mau jadi saluran berkat Tuhan. Karena itu beri kami juga satu hati. Kami mau diperlengkapi oleh firman Tuhan. Tuhan, beri kami satu hati yang sedemikian lembut terhadap Tuhan. Mau menguduskan waktu-waktu kami masuk mengalami Tuhan melalui firman Tuhan dan bisa memberitakan perkataan Tuhan, firman Tuhan, bahkan Tuhan sendiri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami masing-masing di mana kami berada. Kau menguduskan kami, keluarga kami masing-masing, kampus di mana kami berada, bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik. Terima kasih banyak Kak Cheng Hin atas dorongannya, atas kesimpulannya yang begitu membawa kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan mau hidup untuk Tuhan. Jadi teman-teman, last but not least, ada pengumuman terakhir ya. Silakan ada pengumuman ya. Yang pertama, kita lihat di situ kita perlu mengunjungi akun Instagram Kefas Indonesia ya. Bagi teman-teman yang belum memfollow untuk mendapatkan jadwal pembacaan Alkitab setahun ya yang pasti habis, kemudian renungan harian, juga ada quotes ya, kutipan-kutipan dari bapak-bapak gereja yang bisa menguatkan kita. Kemudian yang kedua adalah bagi teman-teman sekalian, saudara-saudari yang berminat untuk mengikuti Bible Course yang tadi sudah disinggung oleh Kak Cheng Hin, dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi form pendaftaran bit.ly/Bible Course Kefas ya, atau yang akan dibagikan nanti melalui grup rekan-rekan sekalian yang ada di grup webinar Kefas. Demikian, ada tambahan Kak Yefta? Oke, baik. Jadi teman-teman, sekarang boleh kita buka kamera kita semua yang mungkin belum membuka kamera, ya, supaya kita bisa mendokumentasikan hari yang berbahagia ini. Kita bisa melihat berbagai macam orang, berbagai macam daerah dari seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Ya. Baik, kita nyalakan semua. Nanti akan kita komando dari sini. Tetap mukanya ya harus muka yang senyum, bergairah karena kita bisa belajar untuk bersuka cita dalam masa yang sulit ini.
Oke, beberapa sudah mulai merapikan rambut biar terlihat bagus, walaupun nanti kalau dikumpulin kecil-kecil sebenarnya ya. Ya, Kak Yefta, betul. Ya kan itu kan kayak kotak-kotak kecil-kecil gitu biasanya kalau nanti disatukan. Oke, nah nanti sambil mendengarkan, teman-teman boleh sambil tatap kamera dengan senyum, boleh mendengarkan saya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diajukan, kita akan berikan kepada narasumber untuk mereka bisa menjawab dalam bentuk tertulis, mungkin begitu. Nanti kita akan rundingkan dulu format apa yang terbaik untuk kita bagikan kepada Anda. Nah karena itu Anda yang belum bergabung di WhatsApp grup webinar Kefas ini, harap bisa bergabung. Seharusnya linknya sudah diberikan kepada kalian semua waktu kalian sudah mendaftar, maka tim kami mengirimkan link WhatsApp atau Line. Nah, jadi kalau kalian mau menerima jawabannya, bisa segera bergabung di sana. Kalau ada pertanyaan macam-macam pun, bisa segera hubungin hotline Kefas, nomornya yang hafal Kak Renat nih. Ya, nomornya adalah 0812 4779 9768. Sekali lagi. Sekali lagi 0812 4779 9768. Ya. Jadi bisa tanyakan apapun ke nomor itu. Itu ada nomor WhatsApp-nya juga. Ya. Nah, kita juga dorong teman-teman baca Alkitab tiap hari, itu nggak boleh lupa. Nah, tadi supaya nggak bingung mau baca dari mana, ikuti aja Instagram Kefas Indonesia. Di sana ada bagian pembacaan Alkitab setiap hari diposting jam 7 pagi kurang lebih. Ya. Jadi waktu Anda baca, kita dorong Anda bagikanlah firman. Ayat emas yang Anda dapatkan hari itu. Komen di sana supaya itu memberkati banyak orang muda lainnya. Nah, jadi harus mulai sosial medianya kalau mau menantikan Tuhan, sosial medianya jangan hanya untuk eksis sendiri aja ya kan? Atau untuk joget-joget gitu atau untuk yang lainnya. Nah, itu juga perlu bagikan berkat yang Anda dapatkan dari Tuhan Yesus. Amin. Masih berapa lagi nih host? Aduh, 3 lagi, ngomong apa lagi ya? Ada tambahan pengumuman nih Kak Yefta. Apa-apa? Yang tadi teman-teman yang menang itu ternyata mereka belum message private kepada co-host yang Q&A Kefas. Nah, jadi teman-teman yang menang, yang 4 akun tadi, ya saya lupa siapa saja, tapi yang merasa menang tadi bisa menghubungi hotline Kefas langsung, ya di 0812 4779 9768 atau hubungi kakak-kakak yang menjadi penghubung bagi kalian. Ya, demikian. Jadi teman-teman jangan lupa. Host sudah akhirnya. Karena banyak banget ini halamannya tadi. Oke, kalau begitu ada pertemuan, tapi saya mau tekankan ini bukan perpisahan. Karena masih ada acara-acara Kefas berikutnya. Kita masih akan bertemu di banyak perjumpaan berikutnya. Karena itu ini adalah untuk mengucapkan selamat malam aja karena di wilayah timur ini sudah cukup malam. Ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa kami dan segenap panitia Kefas webinar Where is God When People Are Hurt mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kefas. Salam semuanya. Indonesia. Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan ngobrol di WAG Kefas webinar. Kita akan kenalan di sana. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan lupa ya teman-teman di follow Instagram Kefas Indonesia dan Kefas Event.